Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawan Julianto. Di sini saya akan menerangkan bagaimana perencanaan eksperimen pada pelajaran rancangan acak lengkap. Nah, saya dari kelas 4 ID 12 dan saya dari Teknik Industri. Pertama di sini ada rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, apa sih itu rancangan acak lengkap? Nah, rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan percobaan yang paling sederhana. Nah, itu. Nah, berarti dari kalimat itu kita mengetahui bahwa rancangan ini dalam bentuk yang paling sederhana, belum terlalu kompleks ataupun advance. Nah, biasanya, rancangan acak lengkap untuk apa sih sebenarnya? Nah, rancangan acak lengkap ini digunakan untuk kondisi unit percobaan yang digunakan relatif homogen, seperti percobaan yang dilakukan di laboratorium. Nah, balik lagi nih tadi ke istilah perancangan acak lengkap yang dimana di situ hanya rancangan yang paling sederhana dan digunakannya untuk melakukan percobaan homogen yang ada di laboratorium. Nah, dapat dibedakan. Nah, rancangan 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 acak lengkap ini dibedakan dari dua faktor. Yang pertama itu ada model tetap. Nah, model tetap itu di mana perlakuan-perlakuan yang digunakan dalam percobaan berasal dari populasi yang terbatas dan pemilihan pelakunya ditentukan secara langsung oleh si peneliti. Nah, dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu yang dimana diperoleh terbatas hanya pada perlakuan-perlakuan percobaan dan tidak bisa digeneralisasi. Yang kedua di sini ada model acak. Model acak sendiri yaitu di mana perlakuan-perlakuan dicobakan berupa sampel acak dari populasi perlakuan. Nah, dari model acak ini tidak ditentukan si peneliti, tapi kita langsung aja dari di lapangan seperti apa. Baik, di sini ada contoh penerapan rancangan acaknya sendiri di RAL. Di sini ada studi kasus. Nah, studi kasusnya itu untuk mengetahui tingkat efisiensi 5 macam saringan oli atau oil filter dilakukan suatu eksperimen menggunakan jenis oli tertentu. Dibeli 15 liter oli dan ke dalam tiap liter oli dimasukkan semacam bahan asing yang sama jumlahnya. Misalnya 10 ons serbuk gargajian besi, setiap hari hanya bisa dilakukan percobaan sebanyak 5 kali dan diperoleh hasil eksperimen sebagai berikut. Nah, ini merupakan data yang tadi melakukan 5 eksperimen. Yang pertama di sini tuh ada blok 1, blok 2, dan blok 3 yang dapat dilihat. Baik, untuk langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesisnya yaitu kita harus lihat dulu nih H0-nya itu seperti apa dan H1-nya seperti apa. Nah, dapat dilihat H0 sama dengan TI sama dengan 0, sedangkan H1 yaitu salah satu tanda tidak sama dengan 0. Kita menggunakan alfa sebanyak 5%. Nah, dari tabel tadi kita mendapatkan angka yang dimana sigma Y kuadrat sama dengan 6,9 kuadrat ditambah 6,5 kuadrat ditambah banyaknya data, lalu ditambah 8,3 kuadrat tambah 9,8 kuadrat sama dengan 872,97. Lalu kita akan mencari RY-nya, yang dimana 113,1 dikuadratkan dibagi dengan 15, yang sama dengan 852,774. Lalu setelah kita mendapatkan RY-nya, lalu kita mencari BY, yang dimana 35,5 kuadrat dibagi 5, ditambahkan 38,1 kuadrat ditambah 5, ditambah 39,5 kuadrat dibagi 5, lalu dikurangi dengan RY tadi, yaitu sebanyak 852,774, yang sama dengan itu 1648. Setelah BY-nya kita ketahui, lalu kita mencari PY-nya. Yang dapat dilihat 20,9 kuadrat dibagi 3 ditambah 24,5 kuadrat ditambah 3 ditambah 22,4 kuadrat ditambah 3 ditambah 18,9 kuadrat ditambah 3 ditambah 26,4 kuadrat dibagi 3 dikurangi RY tadi 852,774 yang mempunyai hasil 11,556. Setelah P sudah tahu hasilnya berapa, lalu kita mencari EY-nya yang dimana 872,97 yaitu dari sigma Y kuadrat dikurangi RY-nya 852,774 dikurangi nilai BY-nya 1,648 dikurangi nilai dari PY-nya 11,556 yang mempunyai hasil 6,992 sehingga diperoleh daftar ANOVA sebagai berikut.
Nah, kita lihat nih dari di tabel tersebut. Nah, di tabel tersebut ada sumber variasi yang berisikan rata-rata, blok per hari, perlakuan oil, kekeliruan eksperimen atau jumlah atau total. Lalu di sini ada DK, JK, dan KT. Ya, apabila kita lihat dari F hitungnya mempunyai hasil 3,305. Nah, di sini keterangannya dengan taraf signifikan alfa 0,05 diperoleh F hitung 3,305 dan F tabel sama 3,84. Maka F hitung lebih besar kurang dari F tabel sehingga H0 diterima, yang artinya hasil yang tidak signifikan, tidak ada perbedaan efek antara semua perlakuan oil. Baik, itu saja yang dapat saya terangkan. Terima kasih.